Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami ingin mengajak Anda untuk meluangkan waktu mendengarkan sejarah Perang Saudara Islam untuk pertama kalinya, yakni sejarah Perang Jamal. Perang Jamal terjadi pada hari Kamis pertengahan bulan Jumadil Akhir, tahun 650 di Basra, Irak, antara pasukan Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pertempuran ini merupakan perang pertama yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menjadi bagian dari Perang Saudara Islam pertama. Perang Jamal terjadi karena perbedaan pendapat terkait penyelesaian kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh fitnah terselubung yang dilancarkan oleh para provokator. Dinamakan Perang Jamal atau Perang Unta. Jamal berarti unta karena dalam pertempuran ini Aisyah bertempur dengan menunggang unta. Dan pada akhirnya, peperangan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekitar tahun 656 Masehi, muncul ketidakpuasan atas kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan yang diduga penuh nepotisme dan korupsi. Alhasil, timbul pemberontakan yang mengakibatkan Khalifah Utsman terbunuh di rumahnya. Ali bin Abi Thalib menganggap pemberontakan sebagai reaksi wajar dari rakyat yang merasa ditipu oleh pemimpinnya. Tetapi di sisi lain juga mengutuk pembunuhan Utsman. Sepeninggal sang Khalifah, Ali bin Abi Thalib, yang sebelumnya bertindak sebagai penengah antara pemberontak dan Utsman, diangkat menjadi khalifah oleh masyarakat Madinah. Ali awalnya menolak, tetapi akhirnya mau menjadi khalifah setelah menyaksikan kekacauan yang terjadi sepeninggal Utsman bin Affan. Beliau berdalih bahwa pengangkatan Ali seharusnya dilakukan dalam suasana damai, ketika pembunuh Utsman telah ditemukan dan diadili. Sedangkan menurut kubu Ali, pemerintahan harus terus berjalan sambil mencari pembunuh Utsman. Terlebih lagi, situasi masyarakat sedang kacau. Dari sinilah, Aisyah ingin memberontak melawan Ali, yang baru saja diangkat menjadi khalifah. Selain itu, muncul pendapat bahwa sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak segera membalas pembunuhan Utsman diartikan sebagai upaya melindungi pembunuhnya. Niat Aisyah untuk mengobarkan pemberontakan semakin bulat setelah kedatangan Talhah dan Zubair ke Mekah. Talhah dan Zubair, yang awalnya ikut mendukung Ali, berpindah kubu dan bersekutu dengan Aisyah setelah mengaku dipaksa untuk membayar Ali. Aisyah mengumpulkan kekuatan dengan bersekutu bersama Bani Umayyah dan para pejabat pada masa Khalifah Utsman yang terkena penertiban Khalifah Ali. Salah satu pejabat yang bersekutu dengan Aisyah adalah mantan gubernur Yaman. Bahkan, Yaman menyerahkan 600 unta, salah satunya dinamai Al-Askar, yang khusus diberikan untuk ditunggangi Aisyah. Karena itulah, Perang Jamal juga disebut sebagai Perang Unta. Pengangkatan ini membuat Aisyah, yang sedang berada di Mekah, tidak senang. Menurut riwayat, hubungan dua orang terdekat Nabi ini memang telah retak. Aisyah radhiyallahu anha yang sebelumnya termasuk salah satu orang yang lantang menyuarakan kritik atas kepemimpinan Utsman, menuntut adanya kisah pembalasan. Aisyah bertolak dari Mekah bersama 1000 pasukan. Kekuatannya bertambah dalam perjalanan hingga akhirnya mencapai 3000 pasukan. Setibanya di Basra, rombongan pemberontak yang dipimpin Aisyah mendirikan perkemahan. Mereka juga mengetahui bahwa mayoritas penduduk Basra adalah pendukung Ali. Setelah sempat terlibat dalam pertempuran kecil, dua kubu tersebut sepakat melakukan gencatan senjata hingga kedatangan Ali. Namun, pada malam hari, pihak pemberontak melancarkan serangan mendadak hingga berhasil menguasai Basra. Mendengar kabar tersebut, Ali segera meninggalkan Madinah menuju Basra. Setibanya di Basra, Ali bin Abi Thalib memilih jalur diplomasi dan berunding dengan pihak pemberontak. Akan tetapi, karena kesepakatan gagal dicapai setelah 3 hari berunding, peperangan pun tidak dapat dielakkan. Perang Jamal meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat Ali membacakan salah satu mushaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun, pihak Aisyah tidak mau mendengarkannya. Salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib justru terbunuh, dan pasukannya juga dihujani menggunakan anak panah. Akhirnya Ali mengatakan kepada pasukannya bahwa perang sudah boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, tidak boleh membunuh yang terluka,
tidak boleh melukai anak-anak dan wanita, serta ketentuan lainnya. Sedangkan Aisyah telah siap di atas unta dengan pakaian besi yang lengkap. Perang Jamal berlangsung pada tanggal 8 Desember tahun 656 Masehi dari siang hingga malam hari. Talha terbunuh tidak lama setelah perang dimulai. Sedangkan Zubair Tahui meninggalkan medan perang sebelum perang usai. Kepergian Zubair diketahui oleh pemimpin Bani Sa'ad, Al-Ahnaf bin Qais, yang segera mengirim anak buahnya untuk memburu dan membunuhnya. Pertempuran berlangsung sengit tetapi singkat, dengan kemenangan berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Dengan kematian Talha dan Zubair, nasib peperangan telah diketahui dengan pasti. Namun, Aisyah masih menolak meninggalkan medan perang. Melihat pasukan unta pemberontak semakin banyak yang terbunuh, kubu Ali bahkan memohon kepada Aisyah agar menyerah. Pertempuran berakhir setelah unta Al-Askar dibunuh dan Aisyah diamankan. Setelah itu, Aisyah diantarkan kembali ke Mekah dengan aman dan tanpa dilukai. Aisyah berkata, "Wahai anak-anakku, kita saling menegur satu sama lain dengan santun dan sopan untuk mencari kebenaran. Maka janganlah kalian saling bermusuhan satu sama lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan. Sungguh demi Allah, apa yang terjadi antara diriku dan Ali di masa lalu merupakan sesuatu yang terjadi antara perempuan dan kawan karibnya. Sesungguhnya bagi diriku merupakan teguran dari orang-orang yang terpilih." Ali menambahkan, "Wahai manusia, benar ucapan Aisyah. Demi Allah apa yang disampaikannya merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang telah terjadi antara diriku dan dirinya sebagaimana yang telah diucapkannya. Sesungguhnya dia adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat." Sejak kejadian tersebut, Aisyah menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadits kepada para penuntut ilmu. Ia menjauhkan diri dari hiruk-pikuk percaturan politik yang terus bergejolak sampai akhir hayatnya. Ia juga banyak merenung dan menyesali perbuatannya karena ikut terlibat dalam peperangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video narasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.